Oke, selamat malam teman-teman. Mungkin salah satu panelis bisa bantu saya jawab ya. Malam, selamat malam. Oke. Oke, selamat malam juga untuk teman-teman dari webinar Blessing. Terima kasih sudah bergabung meluangkan waktu makannya sambil menunggu teman-teman lain yang udah daftar yang mungkin lagi makan. Saya akan menyapa teman-teman dari domisili gerejanya masing-masing. Ada beberapa rekan yang terdaftar di sini. Saya akan sebutkan secara cepat saja. Ada dari Gereja Amin, GPMBRI Pekalongan, PAUK Riau, GKT Gloria Cakranegara, GKKB Parit Baru, GPM Sion, Maluku Ambon, GBI Sungai Yordan, GPMBRI Pekalongan lagi, ada lagi nih ya, GKKK Jayapura, GKY Balikpapan, GKKB Sungai Raya Kepulauan, GKT Solagracia Probolinggo, keluarga besar GBI Medan Plaza, wah ini keluarga besar beneran kayaknya, Gereja Toraja Mamasa, terus dari HKBP ini mungkin satu sinode ya, GPKB, terus GPT, GKT Ebenheiser Sumbawa, ada GPMII Simpang Pasir, dan ada GKT yang ya cuma GKT doang. Oke, kita akan mendengarkan pemaparan dari teman-teman kita. Ada 4 orang teman seperti yang ada di poster, dan teman-teman yang sudah ada ini sudah menggunakan webinar background virtual sendiri sesuai dengan judul topik pembahasan mereka. Jadi kalau teman-teman boleh perhatikan ada Nathanael, ada Joshua Budiato, ada Deron, dan ada Berkat harusnya. Ada Berkat juga yang nanti akan menggunakan virtual background. Nah, di sebelah kanan mereka itu ada judul dari pokok pembahasan mereka sendiri. Jadi teman-teman kalau nanti waktu setelah mereka memaparkan apa-apa mau bertanya, jadi ingat mukanya. Oh, ini Nathan ternyata bahas yang ini, Joshua bahas yang ini, Berkat bahas yang ini, kalau Deron membahas ketidaksempurnaan cinta. Nah, yang lain ketidaksempurnaan di dalam kesempurnaan, ya kayak gitulah ya. Nanti kita akan lihat. Oke, kita akan berdoa. Saya akan serahkan kepada saudara Jonathan untuk memimpin kita dalam doa. Mari semua kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk satu kesempatan yang luar biasa pada malam hari ini. Kami akan mengikuti webinar. Biarlah Tuhan menolong kami dalam acara webinar pada malam hari ini. Engkau berkati 4 pembicara kami Tuhan. Biarlah Engkau pakai mereka dengan hikmat sehingga mereka boleh memimpin, mengajar, dan menyampaikan hasil dari presentasi mereka. Biarlah kami boleh merasakan kasih Tuhan melalui webinar pada malam hari ini. Kami serahkan juga waktu kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, thank you saudara Jonathan. Oke, kita akan langsung masuk dari pemaparan salah satu teman kita. Mungkin kalian yang berempat ini mau pimpa dulu atau langsung saya tunjuk aja ya? Oke. Langsung saya tunjuk aja ya urutannya. Jadi teman-teman kalian akan memaparkan untuk panelis ya, akan memaparkan paling lama itu 15 menit ya. Jadi kalau 15 menit langsung saya cut, jangan nangis ya teman-teman. Jadi benar-benar 15 menit, tolong gunakan waktu dengan baik-baiknya. Kita disiplin di sini, kita belajar. Oke, saya memilih untuk saudara Nathanael terlebih dahulu. Nathanael bisa gabung di sini ya. Cek sound dulu. Tes. Oke. Sudah masuk guys. Saya izin share screen-nya teman-teman sebentar. Apakah sudah masuk share screen saya? Oke, terima kasih. Oke, sudah. Belum masuk. Oke. Bentar ya guys. Oke, saya siapkan. Oke teman-teman, selamat malam. Perkenalkan dulu sebelumnya, saya Nathanael Dimilianto, salah satu mahasiswa di STLTA. Pada hari ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai sebuah topik, yaitu eskatologi. Secara khusus dalam temanya ialah, ialah konsep masa depan eskatologi umat percaya dalam Injil. Bentar, Kak, kelihatan tulisannya. Umat Allah dalam Injil. Pembacaan intertekstual dalam Matius 24 ayat yang ke-37 sampai 44 untuk menunjukkan bahwa orang percaya memiliki peran di dalam misi eskatologi Allah. Sebelumnya saya akan memperlihatkan
topik pembahasan kita, saya akan membahasnya menjadi 3 bagian. Pertama, pembukaan, isi bahasan, dan kesimpulan. Di dalam pembukaan ini kita akan mengenal bersama topik pembahasan dan definisi dari eskatologi ini sendiri ataupun definisi dari intertekstuality. Selanjutnya kita akan membahas mengapa penting bagi kita untuk memiliki peran aktif dalam eskatologi. Karena kita tahu bahwa eskatologi adalah sebuah kejadian yang akan datang, belum terjadi. Nah, selanjutnya kesimpulan itu bagaimana sih kita berperan dan bagaimana kita mengambil peran itu, bagaimana kita memiliki peran aktif di dalam eskatologi tersebut. Selanjutnya definisi intertekstuality. Intertekstuality itu adalah sebuah hermeneutika yang dipopulerkan oleh Julia Kristeva. Dia menyebutkan bahwa intertekstual adalah sebuah pendekatan untuk memahami sebuah teks sebagai sisipan dari teks-teks lain. Intertekstual juga dipahami sebagai proses untuk menghubungkan teks dari masa lampau dengan teks masa kini. Suatu teks dapat dipahami tidak berdiri sendiri. Suatu teks disusun dari kutipan-kutipan atau sumber-sumber teks lain. Teman-teman kalau membaca Alkitab, mungkin di PB ya, teman-teman baca di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nanti ada nih, kalau teman-teman baca di Alkitab di HP, di bagian bawahnya itu ada kayak bintang-bintang kecil tuh, ada bintang-bintang kecil. Nah, kalau untuk di Alkitab sendiri nanti di bagian bawah Alkitab itu ada footnote-nya. Nanti teman di situ model intertekstualnya. Jadi teks di Matius itu ada korelasinya atau hubungannya dengan teks mungkin di Ulangan atau di Kejadian. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang eskatologi. Eskatologi adalah ajaran teologis yang bicara tentang hal-hal akhir zaman. Eskatologi Kristen adalah ajaran tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, kebangkitan tubuh, pengangkatan orang percaya, penghakiman, Raja 1000 tahun, hari Tuhan, hari Kristus, hari terakhir, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman pasti pernah mendengarkan eskatologi mungkin dalam cerita-cerita status khotbah-khotbah ataupun pembelajaran webinar-webinar sebelumnya. Sehingga saat ini saya ingin memperlihatkan dengan jelas apa sih tujuan kita belajar eskatologi ini sendiri. Nah, tujuan presentasi ini adalah menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita dan melibatkan kita dalam misinya, secara khusus dalam bagian eskatologi ini. Yesus ingin kita, umatnya, menjadi orang-orang yang aktif, di mana kita mengambil peran secara aktif di dalamnya. Kita itu manusia, kita itu banyak gerak, kita punya aktivitas. Tidak mungkin kita itu bergerak itu pasif, tidak mungkin kita diam saja dalam sebuah tindakan. Sehingga penting bagi kita menjadi aktif di dalam karya Tuhan. Selanjutnya, model pendekatan yang saya gunakan itu model intertekstuality yang secara khusus exegetikal yang dipopulerkan oleh Timothy Blackley, di mana dia melihat di dalam Alkitab ada gemanya. Jadi ada muncul beberapa kali bukan hanya di kitab PB tapi juga di Perjanjian Lama. Sehingga kita akan mencari gema itu dan melihatnya. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan apa sih rencana Tuhan. Kita tahu bersama Tuhan itu punya rencana dalam kehidupan manusia. Dari penciptaan sampai akhirnya eskatologi ini. Rencana pertama, Tuhan menciptakan manusia. Habis itu manusia di dalam dosa. Apa rencana keduanya? Tuhan menebus manusia. Di mana Tuhan mengambil Abraham, menjadikan dia umat pilihan di Israel. Setelah itu apa? Melanjutkan ke Kristus. Dan seterusnya sampai Kristus mati. Dan sekarang kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nah, sekarang apa sih rencana Tuhan itu? Sekarang, apakah rencana Tuhan itu rahasia? Sebetulnya kalau kita bilang rahasia, mungkin kurang tepat. Kenapa? Karena kalau kita baca Alkitab, begitu banyak hal-hal yang sudah diungkapkan, disingkapkan. Kalau kita melihat tentang kedatangan Yesus, para nabi itu sudah menubuatkannya. Sama juga dengan kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang atau eskatologi. Kita bisa melihat dari kitab Injil, kitab surat-surat Paulus, bahkan kitab Wahyu yang sangat jelas memperlihatkan tentang eskatologi tersebut. Sehingga apakah eskatologi itu rahasia? Belum tentu. Karena ada satu bagian yang rahasia, yaitu waktunya. Kita tidak tahu sampai sekarang waktunya kapan itu terjadi. Tuhan hanya mengatakan, aku datang seperti pencuri. Nah, teman-teman pasti juga merasa sadar bahwa banyak hal yang akan terjadi. Bagaimana eskatologi itu datang itu sebagai pencuri. Kita tidak tahu kapan itu terjadi. Kenapa? Karena kita hanya manusia biasa yang tidak bisa melihat ke depan. Bahkan Tuhan tidak memberikan. Kalau kita baca juga Tuhan Yesus dikatakan waktu yang Tuhan
yang Bapa ketahui aja Tuhan Yesus tidak tahu. Bukan maksud tidak tahu itu karena Tuhan Yesus bukan Tuhan atau bagaimana, tapi karena Tuhan Yesus menjadi manusia dan dalam otoritas sebagai manusia, Bapa tidak memberitahukannya kepada Yesus sendiri. Sehingga kalau kita melihat kenapa rencana Tuhan itu menjadi rahasia, karena Tuhan ingin tanpa tidak sadar kita itu menjadi pelaku-pelakunya. Contohnya ya teman-teman, seperti kita ambil contoh di sini, saya ambil tentang Nuh. Kalau kita tahu di bagian ayat 24, pasal 24 ayat 27 sampai 40 ada membahas tentang Nuh. Bagaimana Nuh itu masuk dalam rencana Allah. Kalau kita juga membaca di Kejadian, kitab Kejadian 6 ayat 5 sampai 8, kita melihat bagaimana Tuhan memerintahkan Nuh, mengajak Nuh menjadi bagian dalam rencana keselamatan umat manusia. Di mana kejadiannya adalah umat manusia sudah berbuat begitu banyak kesalahan, begitu banyak dosa, sehingga Tuhan ingin memusnahkan manusia. Tapi saat melihat Nuh, Tuhan ingin menyelamatkan keluarga Nuh dan menyelamatkan umat manusia, keturunan manusia. Sehingga kalau kita melihat secara tidak langsung, Tuhan itu berperan aktif kok dalam rencananya. Kita juga bisa melihat selanjutnya ke depan ada Abraham. Abraham tidak tahu dia mau kemana, benar-benar rahasia nih Abraham, jalannya kemana, dia tidak tahu tujuannya kemana. Tapi Tuhan mengarahkan. Begitu juga saat kita masuk ke dalam kitab-kitab Injil, bagaimana para murid itu mereka cuma punya tujuan untuk mengabarkan Injil. Mereka tidak tahu akhir hidup mereka itu kayak gimana. Mereka tidak tahu bagaimana Tuhan datang kedua kali, tapi mereka yakin bahwa penantian mereka adalah menantikan Tuhan. Dan apapun yang mereka lakukan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Wah, ini ketutupan sedikit, agak kelihatan. Maaf. Nah, di sini rencana yang rahasia tidak dapat diketahui oleh manusia sehingga manusia perlu berserah kepada Tuhan dalam kehidupannya. Waktu rencana Tuhan memang rahasia, tetapi Tuhan selalu menggunakan manusia yang percaya kepadanya untuk menjadi rekan Tuhan dalam menyelesaikan misi Tuhan. Secara khusus misi eskatologi ini, di mana Tuhan akan menyatakannya di dalam orang-orangnya. Kita bisa melihat bahwa dalam seperti yang kita lihat di dalam kitab-kitab Injil ataupun kitab-kitab di dalam surat-surat Paulus, begitu banyak orang-orang yang Tuhan gunakan. Misalkan Tuhan menggunakan Timotius untuk menjelaskan bagaimana Tuhan membangkit, bagaimana Tuhan itu benar-benar bangkit. Maaf teman-teman, Thomas maksudnya. Habis itu seperti di dalam Alkitab yang lain juga menjelaskan bahwa Tuhan menjadikan umat-umatnya itu menjadi pelaku-pelakunya, kayak Musa dan lain-lain. Sehingga saya tidak langsung itu setiap rencana Tuhan pasti ada aspek manusianya. Sehingga itu sebenarnya manusia itu bisa memiliki peran aktif secara tidak sadar. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa menerima peran itu kalau kita tidak percaya kepada Tuhan? Sehingga penting di sini untuk kita selalu percaya kepadanya supaya kita menjadi rekan Tuhan. Kita bukan hanya mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tapi kita adalah sahabat Tuhan, rekan sekerja Tuhan. Di mana Tuhan sendiri yang mengatakan, engkau adalah sahabat, engkau tahu apa Tuhan itu memberitahukan kepada kita apa yang akan Tuhan lakukan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan sebelum kematian dia memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus mati disalibkan. Begitu juga dengan kita sekarang. Tuhan sudah memberitahukan kepada kita tanda-tanda. Walaupun kita tidak tahu kapan itu terjadi, kapan itu akan berlangsung. Tapi saya percaya setiap kita yang percaya pasti menjadi umat Allah. Dan di dalam setiap kehidupan kita pasti ada rencana Allah di dalamnya. Sehingga kesimpulannya, psikologi adalah hal yang tidak dapat diketahui oleh manusia, apalagi diprediksi. Sehingga manusia harus berserah kepada Tuhan. Namun di balik kerahasiaan itu, setiap orang percaya dapat ikut terlibat secara aktif dalam misi eskatologi Allah. Mari kita bersama-sama percaya bahwa Tuhan adalah yang berkuasa, walaupun Tuhan memiliki rahasia yang tidak dapat kita ketahui, karena secara tidak langsung kita memiliki rahasia yang terbatas di balik Tuhan. Sehingga mari kita bukan hanya memikirkan tentang apa yang akan terjadi, tapi juga mengimani apa yang terjadi.
Karena kalau kita cuma memiliki rasio tanpa beriman, kita bisa menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, jika kita memiliki rasio tanpa iman, kita adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan hanya dapat kita imani, karena Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak dapat kita lihat secara langsung. Mungkin itu sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya serahkan kembali kepada Saudara Hendra. Terima kasih. Cek cek sudah. Cek cek. Oke teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan untuk saudara Nathan bisa langsung chat private ke saya ya. Ini kita akan lanjut dulu ke saudara Deron. Silakan Deron. Bisa cek sound dulu Deron. Cek masuk ya? Masuk ya? Oke, sebentar ya, saya screen dulu. Saya screen dulu. Sekarang mau pakai ini aja. Dimatiin dulu. Apa nih? Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Cek masuk ya? Masuk terus. Pintunya sejauh, pintunya gitu. Oh, nggak bisa. Oke, Mas. Oke, selamat malam teman-teman. Jadi hari ini saya akan memberikan presentasi tentang kesempurnaan yang tidak sempurna, melihat tubuh kebangkitan Yesus dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 dan implikasinya bagi orang-orang Kristen. Sebelum saya masuk pembahasan lebih lanjut, saya minta tolong salah satu teman yang ada di ruangan Zoom ya, minta dengan kasih untuk membacakan perikop ini ya, Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 ya. Saya minta tolong. Cek. Oke. Ini ngapus spotlightnya gimana? Oke, cek. Sepertinya ada masalah terlebih dahulu. Cek. Mau besarin. Cek. Oke, mungkin ada masalah teman-teman. Kita akan ganti terlebih dahulu ke saudara Berkat ya. Berkat, prepare gak? Oke.
Sebentar teman-teman. Oke, Berkat bisa cek sound terlebih dahulu mungkin? Bisa? Berkat? Oke, tes 1. Oke, masuk. Oke, sebentar Berkat, ini videomu bisa nyala ya? Oke, terima kasih. Ini PowerPoint Berkat, tak share screen dulu ya. Udah dapat remote controlnya Berkat? Oke. Oke, sudah. Oke, terima kasih ya dari moderator sudah memberikan kesempatan kepada saya. Nah, kali ini kita akan membahas konsep masa depan, sisi eskatologi umat Allah dalam Injil, yaitu membangun komunitas Kristen yang responsif dalam menyambut kerajaan Allah, yang terambil dalam Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ya. Ya, kita akan lihat dulu ya. Sorry. Oke, kita akan membacakannya terlebih dahulu. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah firman Tuhan yang kita bacakan pada malam hari ini berkenaan tentang perumpamaan 10 gadis. Ya. Kemudian sebentar ya, teman-teman. Oke, kemudian kita akan melihat keadaan komunitas Kristen pada saat ini. Pertama, kita melihat bahwa keadaan komunitas Kristen pada saat ini itu cenderung mengejar keuntungan yang ada dalam pelayanan mereka dan mengabaikan hubungan spiritualitas mereka kepada Allah. Kemudian kasih bukan lagi menjadi yang utama di dalam setiap pelayanan mereka, melainkan pelayanan yang mencintai dirinya sendiri dibandingkan memberi cinta kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah keadaan komunitas Kristen pada saat ini adalah mereka melakukan kehendak Allah bukan karena mereka sadar bahwa diri mereka telah diselamatkan, melainkan hanya untuk mencari berkat Tuhan dan supaya terhindar dari hukuman Tuhan. Oke, mohon di next. Ya, selanjutnya kita akan melihat perbedaan antara responsif dan refleks. Nah, kedua sikap ini ada sisi perbedaannya. Kalau misalnya kita melihat dari sifat yang sikap responsif, maka sifat responsif merupakan suatu tindakan yang perlu adanya persiapan. Dipikir terlebih dahulu, kemudian apa respon dalam diri, itu memberikan suatu tanggapan sehingga kita tidak merasa bodoh amat terhadap suatu masalah atau situasi yang ada.
Nah, sedangkan kondisi refleks atau sikap refleks itu menunjukkan suatu tindakan yang muncul tanpa disertai adanya persiapan atau secara sederhana dapat disebut dengan tindakan yang mendadak. Oke. Nah, kita juga akan melihat ya. Kita juga akan melihat beberapa pandangan para ahli. Pertama, menurut Dr. Schweinemann, perumpamaan tentang gadis yang bijak dan gadis yang bodoh dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13 merupakan sebuah penafsiran alegoris yang terdapat pada masing-masing pemeran utama dalam perumpamaan ini. Yaitu kita melihat sosok Allah ini itu berada di dalam sosok si mempelai pria yang juga kita dapat lihat dalam konsep yang ada di dalam perjanjian lama bahwa Tuhan sebagai mempelai umatnya. Dan sedangkan para gadis yang bijak dan bodoh itu merupakan gambaran umat yang secara spiritualitas memiliki respon yang berbeda dalam menanggapi hari penghakiman. Oke, kemudian kita juga akan melihat ya pandangan dari Clint Snodgrass yang juga menempatkan Matius 25 ayat 1-13 ini sebagai perumpamaan yang berbicara tentang masa depan, eskatologi. Bagi Clint ada beberapa tema yang ditonjolkan dalam perumpamaan ini seperti waktu dan hari, kewaspadaan, perhatikan kesamaannya juga dengan yang ada di dalam Matius 24 ayat 42 maupun yang ada di dalam 25 ayat 13. Kemudian kita juga melihat ada sisi kebijaksanaan, persiapan dan penundaan di dalamnya juga. Nah, kemudian ya kita juga akan melihat pandangan dari Craig Skinner yang memandang perumpamaan ini dengan memperlihatkan konteks sebelumnya yang terdapat dalam Matius 24 ayat 36, yang mana ia memahami bahwa kedatangan Kristus tidak diketahui dan komunitas Kristen dipanggil untuk berjaga-jaga dan selalu siap sedia. Nah, kita bisa melihat ya gambarannya ini ada di dalam Matius 24 ayat 36 bahwa apa yang dikatakan oleh saudara Nathan tadi ya, memang benar bahwa tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat pun tidak tahu, anak pun tidak tahu, karena yang hanya tahu itu adalah Bapa sendiri, Allah Bapa di dalam ketritunggalannya. Kemudian kita juga melihat Hagner dalam hal ini mengingatkan kepada kita bahwa kedatangan kerajaannya ini tidak diketahui dengan pasti waktunya. Maka kita diminta untuk siap sedia setiap saat untuk menyambut kedatangan kerajaannya. Oke, kemudian kita juga akan melihat bahwa di dalam Matius 25 ini kita akan melihat realitas futuristik masa depan dari kerajaan Allah yang digambarkan dengan pesta pernikahan yang bahagia. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan aspek kerajaan Allah sekarang dan masa depan. Nah, kita juga melihat bahwa perumpamaan ini saya tempatkan sebagai aspek kerajaan Allah di masa yang akan datang, sehingga kita perlu menjadi komunitas Kristen yang bukan hanya bukan reflektif, melainkan refleks dan seharusnya kita menjadi responsif dalam menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Nah, kemudian di dalam perumpamaan ini juga ditunjukkan bahwa 10 gadis itu dibagi menjadi 2 kelompok. Ya, ada pembagian kelompok yang mengidentifikasi bahwa ada klasifikasi dari karakter kelompok, grup karakter yang diperankan oleh 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. Ya. Kemudian saya melihat sisi Matius 25 ayat 1 sampai 13 ini melalui pendekatan social identity. Nah, mengapa saya memakai pendekatan social identity? Karena pendekatan ini akan menjelaskan mengenai peristiwa yang tergambar di dalam perumpamaan dengan melihat karakter mereka sebagai komunitas yang responsif dalam menyambut kerajaan Allah. Nah, kemudian melalui pendekatan ini setidaknya penulis dapat menunjukkan bahwa perumpamaan ini mengarah pada superordinat, yang mana nanti yang menjadi pusat perhatiannya bagi komunitas Kristen saat ini adalah menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh karena itu, saya akan menghubungkan konteks sosial pada saat itu dan masa sekarang dengan memperhatikan komponen kognitif, evaluatif, dan emosional. Oke, kita akan melihat selanjutnya kelompok yang pertama, gadis yang bodoh. Oke, saya akan mengklasifikasikan kelompok yang pertama sebagai gadis yang bodoh. Nah, di dalam perumpamaan ini ditunjukkan bahwa 10 gadis itu dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, kelompok pertama ini disebut sebagai kelompok orang yang bodoh karena mereka tidak cerdas, bukan karena mereka tidak cerdas, melainkan karena mereka bodoh, tidak mempersiapkan diri dengan baik atau tergesa-gesa. Ya, bisa dikatakan sebagai refleks. Nah, menurut Arman Baru sendiri, kata sifat bodoh diambil dari
bahasa Yunaninya yaitu moros. Dalam Injil Matius dipakai untuk melukiskan orang yang tidak melihat jauh ke depan, yang tidak mengantisipasi krisis yang mungkin akan terjadi. Oke, kita akan melihat sisinya. Pertama secara kognitif, ke-10 gadis ini menggambarkan komunitas Kristen pada saat ini. Komunitas Kristen ini percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Namun kita seringkali melihat bahwa justru kekristenan pada saat ini, komunitas Kristen, mereka tidak menghidupi kekristenan mereka dengan baik. Mereka hanya percaya Yesus adalah Tuhan, tetapi di dalam perbuatan mereka tidak menunjukkan sisi bahwa mereka ini benar-benar sudah lahir baru di dalam Kristus. Mereka tahu bahwa kerajaan Allah sudah dekat, tapi mereka masih hidup di dalam dosa. Sama halnya yang dilakukan oleh kelompok satu ini, gadis yang bodoh. Hanya karena lupa membawa persediaan minyak untuk pelita, mereka pun tidak ikut serta dalam perjamuan kawin bersama dengan mempelai pria dan gadis yang bijak. Nah, sehingga usaha mereka menjadi sia-sia, bukan mereka sudah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan pikiran untuk mempersiapkannya. Tapi apa hasilnya? Hasilnya malah tidak ada. Hasil yang mereka dapatkan menjadi suatu hal keteledoran yang dianggap sebagai tindakan yang refleks berdasarkan apa yang mereka pikirkan. Kemudian kita akan melihat dari sisi evaluatifnya. Nah, dari sisi evaluatifnya, kelompok yang pertama tidak sadar akan potensi dari masing-masing mereka. Bagaimana tidak? Nah, dari kelima gadis ini tidak ada sama sekali yang peka untuk berkontribusi dalam menyiapkan minyak untuk persediaan saat kedatangan sang mempelai pria. Nah, penilaian saya terhadap mereka mengasumsikan bahwa masing-masing dari mereka saling acuh tak acuh. Coba ya kita pikirkan. Tidak ada niatan dari mereka untuk meresponi saran dari kelompok 2. Ya, mereka pergi untuk membeli minyak, tetapi semuanya terlambat. Andai saja kalau misalnya keteledoran mereka ini bisa diubah, ya, bisa diantisipasi ketika mereka itu saat tidur. Mereka kan lagi tidur ya. Coba sebelum mereka tidur, mereka ada yang sadar. Oh iya, kita kekurangan minyak. Seharusnya kita cari minyak, bukan justru tidur. Nah, disinilah kita melihat bahwa ketika ketika mereka mengalami keteledoran, nah disitulah kita bisa melihat ada anggapan sepele, meremehkan, dan anggapan bahwa ya jika minyak itu habis, ya pasti akan ada yang menolong kita. Namun pada kenyataannya ya tidak seperti itu. Nah, efeknya adalah yang mereka terima ya cukup besar. Ya bahkan mempelai pria pun sampai tidak mengenalnya. Oke, kita akan melihat dari sisi emosional. Secara emosional kita dapat melihat awal kedatangan para gadis yang bodoh ini terlihat santai. Ya, tadi ya yang saya sudah katakan sebelumnya. Mereka sadar tidak membawa persediaan minyak yang lebih. Lalu apa yang mereka lakukan? Ya ini, mereka tadi tidur dan bukan mencari penjual minyak. Kemudian sesaat mereka bangun dan mendengar orang mengatakan mempelai pria sudah datang, mulai mereka panik. Ya, kita lihat di dalam Matius 5 ayat 8. Sungguh ekspresi refleks yang buruk sekali yang ditunjukkan oleh para gadis yang bodoh ini. Seharusnya mereka sudah dari tadi tahu minyak mereka kurang. Tapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang sigap. Kemudian ada satu aspek emosional yang tidak diperlihatkan. Tetapi saya tahu bahwa pasti mereka akan mengalaminya. Yaitu kesedihan, kekecewaan. Karena ditolak oleh mempelai pria untuk masuk ke dalam perjamuan kawin. Oke, kita akan melihat kelompok kedua, yaitu gadis yang bodoh. Oke ya, kita akan melihat gambaran dari gadis yang bodoh, gadis yang bijaksana, sorry. Kelompok kedua, gadis yang bijaksana. Mohon maaf ya teman-teman semua. Ya, gadis yang bijaksana kita melihat kelompok kedua ini adalah kelompok orang bijak, ya, yang cerdas dan peka. Dalam bahasa aslinya sendiri disebut sebagai pronimos. Ya, menurut Arman Barus, kata ini menggambarkan orang yang dapat menghadapi kemungkinan yang bisa saja muncul secara mendadak. Dan bagi Kistemaker, kelima gadis ini sudah mempersiapkan diri dengan baik. Bahkan mereka sudah mengantisipasi andai saja mempelai datang terlambat sebelum pelita itu padam, karena minyak untuk menyalakan pelita hanya bertahan 15 menit. Oke, kita akan juga melihat dari sisi kognitifnya. Nah, secara kognitif, kelompok kedua yang diisi dengan gadis yang bijak, yang memiliki ketanggapan untuk memikirkan kemungkinan terburuk. Nah, ini
terjadi di dalam masalah di dalam perayaan tersebut. Di dalam Matius 25 ayat 4 diperlihatkan tindakan responsif yang dilakukan oleh kelompok 2 untuk mempersiapkan kedatangan mempelai pria yang menggambarkan sosok Yesus yang datang untuk kedua kalinya. Ketika mereka mempersiapkannya, mereka tidak secara refleks menanggapi kedatangan sang mempelai, tetapi responsif terhadap apa yang perlu dipersiapkan untuk kedatangan sang mempelai pria, dan bahkan responsif untuk memperhatikan kelompok lain yang sedang membutuhkan minyak, ya, dengan memberikan saran dan rekomendasi untuk pergi ke penjual minyak. Lantas, mengapa kelompok 2 tidak memberikan minyaknya kepada kelompok lain? Sebab mereka tahu bahkan jika minyaknya itu diberikan kepada kelompok lain, maka persediaan mereka menjadi kurang, menjadi habis. Nah, oleh karena itu, gadis yang bijaksana ini telah memberikan kita gambaran sebagai komunitas Kristen, ya seperti inilah seharusnya secara kognitif, secara pikiran kita sadar bahwa ya, kita harusnya sudah mempersiapkannya itu dengan baik. Bahkan ketika pun kita diperhadapkan oleh masalah, kita bisa menyelesaikannya itu dengan tenang. Kemudian kita melihat dari sisi evaluatifnya bagaimana. Nah, kalau dari sisi evaluatifnya, kita akan melihat, ya, kelompok yang pertama ini sadar akan kelebihan dan keunggulannya, berbeda dari tadi yang gadis yang bodoh. Para gadis yang bijak sadar akan tujuan mereka dan mereka tidak mau kedatangan mereka menjadi sia-sia. Sehingga yakin setiap yang mereka persiapkan itu tidak menjadi sia-sia, mereka meyakinkan bahwa pasti kita akan mendatangkan sukacita dengan kehadiran kita. Faktor penting yang kita lihat dari sisi evaluatif adalah iman mereka. Dan inilah keunggulan mereka dari kelompok yang lain. Jika mereka tidak memiliki iman untuk datang ke sana mengikuti perjamuan kawin bersama dengan mempelai pria, maka mereka tidak akan sungguh-sungguh mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka. Kemudian tengok apa hasilnya. Nah, di dalam Matius 25 ayat 10 dikatakan bahwa kelompok ini masuk bersama dengan mempelai pria ke perjamuan. Karena apa? Karena mereka telah siap sedia. Mereka menyiapkan itu dengan baik. Sebabnya mengapa iman harus disertai dengan perbuatan. Iman menuntun mereka untuk datang kepada sang mempelai, tetapi jika tidak diresponi dengan tindakan yang siap, maka akibatnya mereka akan menjadi sama seperti kelompok dari para gadis yang bodoh. Nah, kemudian kita juga akan melihat sisi emosionalnya bagaimana. Nah, secara emosional kita akan melihat bahwa kesadaran mereka untuk tidak marah, sedih, khawatir maupun perselisihan itu harus diacungi jempol. Karena mereka mempunyai emosional yang bagus, penguasaan diri mereka baik. Kelompok 2 memperlihatkan kesetiaan mereka untuk menunggu sang mempelai pria. Bisa saja mereka marah dan pulang ke tempat mereka masing-masing karena menunggu kedatangan mempelai pria yang lama sekali sampai mereka harus tidur. Nah, maka hal ini yang membedakan antara gadis yang bijak dan bodoh adalah berkenaan dengan sukacita yang didapatkan oleh para gadis yang bijak karena bisa ikut serta dalam pesta perkawinan. Dan keterikatan dan hubungan para gadis yang bijak satu sama lain itu memberikan kontribusi yang sama dalam mempersiapkan diri untuk hadir bersama-sama dengan sang mempelai pria. Andai saja di antara para gadis yang bijak ini ada perbedaan pendapat, maka bisa saja muncul perselisihan. Namun pada kenyataannya tidak. Bahkan ketika mereka diperhadapkan oleh para gadis yang bodoh, mereka meminta minyak daripada mereka, mereka pun meresponinya dengan tenang dan memberikan saran. Oke, dan dengan ini kita akan melihat bahwa sebagai komunitas Kristen yang sejati, kita belajar untuk menjadi komunitas yang responsif untuk tetap setia dan waspada dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oleh karena itu, melihat dari kelompok 1 dan kelompok 2, maka secara sosial dapat diidentifikasi bahwa para gadis yang bijak ditempatkan sebagai teladan bagi komunitas Kristen saat ini, yaitu sebagai superordinatnya. Sedangkan kelompok 2 menggambarkan orang-orang yang malas, tidak siap, arogan, dan berlebihan, yang mengarah pada kepercayaan diri yang begitu naif. Sehingga melalui keberadaan mereka bisa menjadi peringatan bagi kita, komunitas Kristen saat ini, untuk tidak mengikuti tindakan-tindakan yang refleks. Saya pun melihat kata berjaga-jaga di dalam ayat terakhir dalam perikop ini sebagai penegasan dari perumpamaan ini, yang mengajarkan bahwa penantian bukanlah suatu masa kosong, melainkan suatu masa yang seharusnya diisi dengan persiapan yang intensif, sehingga secara responsif kita perlu berjaga-jaga baik hari demi hari atau waktu demi waktu. Demikian dari saya.
Tuhan Yesus memberkati. Semoga ini menjadi wawasan yang baru bagi kita semua untuk menilai Matius 25 ayat 1 sampai 13. Oke, terima kasih untuk berkat. Ya, kita langsung ke berikutnya. Silakan Saudara Joshua, habis itu setelah Joshua Deron ya. Oke, Joshua. Oke, selamat malam rekan-rekan semua. Nah, hari ini judul saya, perkenalan dulu, nama saya Joshua Tejo Budianto, asal dari mahasiswa STM Alita. Judul saya hari ini konsep eskatologi Markus tentang memahami kemenangan anak manusia atas kegelapan. Nah, berbicara mengenai eskatologi, apa sih eskatologi itu? Menurut tokoh sistematik Berkov, berbicara eskatologi itu sering diartikan sebagai kedatangan Kristus kedua kali. Nah, melihat eskatologi dari Markus itu sebenarnya apa sih? Dari penelitian yang saya cari, lebih ke arah eskatologi Markus itu tentang menceritakan penderitaan anak manusia yang membawa kemenangan. Jadi, di mana Injil Markus sendiri itu sebenarnya menceritakan tentang siapakah Yesus itu. Nah, di sana secara eksplisit maupun implisit ada juga penegasan tentang penderitaan anak manusia ini yang membawa kemenangan. Penderitaan anak manusia yang membawa kemenangan ini apa sih? Dimana ketika Tuhan Yesus hadir di dunia ini, dan nantinya Yesus meninggal, Yesus mati di kayu salib dan bangkit, dan nantinya akan datang kedua kali, dan disitulah yang disebut kemenangan yang ada. Melihat konsep eskatologi yang lain dari Markus menurut pandangan beberapa ahli, yang pertama menurut Tillman, eskatologi yang ada dalam Injil Markus itu sebenarnya sedang digenapi oleh Tuhan Yesus. Ya, seperti yang tadi dikonsep di awal, di mana ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini menebus dosa-dosa kita. Nah, disitulah konsep eskatologi sedang digenapi oleh Tuhan Yesus. Nah, ada hal yang menarik dari pandangan Ortland, tokoh lainnya, melihat sebuah penempatan kata petang dan pagi di Injil Markus. Nah, di sini Ortland melihat bahwa kata ini tuh ada memiliki suatu makna, bukan menggambarkan tentang suatu kondisi hari saja, tetapi ada suatu makna tersendiri, di mana jika kita melihat di awal Markus pertama, pelayanan Yesus itu dimulai dari petang. Nah, jika dilihat waktu kematian Tuhan Yesus, nah kematian Tuhan Yesus itu juga digambarkan dengan kegelapan. Dan yang terakhir di dalam kebangkitannya Tuhan Yesus itu digambarkan di pagi hari. Nah, menurut Ortland ini dari hal-hal itu tuh ada satu makna di mana Tuhan Yesus datang di tengah kegelapan ini dan membawa kemenangan, yaitu membawa kemenangannya itu membawa terang di tengah-tengah dunia ini. Nah, itu menurut Ortland. Nah, pada hari ini fokus saya di Injil Markus 13, nantinya ayat 24. Nah, saya buka dulu di Injil Markus 13 menurut Howard Marshall. Nah, menurut Howard Marshall ini, Markus 13 ini merupakan suatu nubuatan tentang kedatangan Yesus sebagai penyelamat, di mana anak manusia ini sebagai manifestasi kerajaan Allah yang membawa pada pertobatan. Nah, kenapa di dalam saya ambil Markus 13 ayat 24 sampai 26? Karena melihat dalam Markus 13 ayat 24 ini kembali identik yang muncul, di mana ketika kedatangan anak manusia ini digambarkan dengan sebuah kegelapan. Nah, maksudnya apa sih dari konsep kegelapan? Dalam konsep kegelapan yang ditulis di Markus ini, ternyata Markus ini juga berhubungan dengan Yesaya, di mana Yesaya juga menggunakan konsep ini. Mungkin di sini Markus mengutip Yesaya, di mana di ayat yang Markus 13 ayat 24 ini dikatakan, tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Nah, di Yesaya pun juga hampir sama dengan Markus 13 ayat 24 ini dikatakan, sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap. Nah, ini hampir sama kayak di Markus, pada waktu terbit dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya, dan hampir sama juga di Markus. Nah, sebenarnya apa sih dari kata-kata ini? Apa sih dari maksud ini? Lihat dari Markus sendiri, seperti yang tadi dikatakan Howard, dikatakan bahwa
Injil Markus 24 ini merujuk kepada kerajaan Allah. Nah, sedangkan dalam Yesaya ayat 13 pasal 13 ayat 10 ini merujuk kepada harinya Tuhan, nanti harinya Tuhan. Nah, konteksnya dalam Markus sama Yesaya. Konteks Markus ini berbeda dengan Yesaya. Di Markus ditulis di bagian dalam khotbah akhir. Tujuannya yaitu membicarakan tentang kedatangan anak manusia ini. Jadi sama seperti yang dikatakan Howard, di mana kedatangan anak manusia ini menggenapi dari perjanjian lama ini dan untuk menyelamatkan dunia. Sedangkan dalam Yesaya sendiri, konteks pada waktu itu orang-orang di sana banyak yang menyembah dewa matahari dan bulan. Nah, kedua dewa ini menjadi dewa yang penting bagi mereka. Nah, maka dari itu di sini Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan orang-orang Kristen ini lebih berkuasa daripada dewa-dewa yang mereka sembah. Ini dalam tanda kutip juga Yesaya, dalam konteks Yesaya ini sebuah penghakiman kepada orang-orang itu. Nah, teman-teman, dilihat konsep gelap dalam Markus dan Yesaya. Pertama, Markus ini menggambarkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Sedangkan Yesaya menggambarkan tentang penghukuman, di mana kegelapan itu sebagai tanda penghukuman bagi orang-orang yang menista Allah. Nah, terus dari hal ini apa sih? Hal ini kesimpulan yang saya dapatkan, teman-teman. Markus di sini memberikan harapan kepada orang yang percaya. Jadi gambaran ketika matahari dan bulan tidak bersinar digunakan Yesaya sebagai penghakiman ini justru digunakan oleh Markus sebagai konteks janji pengenapan hari Tuhan, di mana nantinya kedatangan anak manusia yang kedua kali ini akan mengalahkan kegelapan itu. Nah, implikasinya bagi kita, apa sih setelah kita tahu ini gunanya buat apa sih? Nah, gunanya buat apa, teman-teman? Dalam masa kegelapan penderitaan yang saat ini sedang kita alami, saya cocok sekali ya dalam masa seperti ini, masa pandemi, penderitaan yang kita rasakan cukup terkena bagi kita, di mana baik secara ekonomi maupun kesehatan sangat berpengaruh dalam masa-masa ini. Nah, dari penderitaan yang kita hadapi ini, sebenarnya jangan membuat kita berkecil hati, melainkan sebenarnya membuat kita semakin menyadari akan janji Tuhan, di mana Tuhan akan datang kedua kalinya dan akan membawa pemulihan kepada kita. Dan itu, teman-teman, yang perlu kita perhatikan. Jadi sekarang saya mengajak buat rekan-rekan melihat penderitaan ini bukan suatu permasalahan yang besar, karena dalam mengikut Yesus tuh, Yesus juga udah ngomong kan bahwa kita harus memikul salib. Jadi mengikut Tuhan Yesus tuh memang susah. Nah, dimana pada hari ini kita melihat bahwa penderitaan yang kita alami ini bukanlah suatu kesulitan yang begitu sulit, tapi kita belajar melihat penderitaan ini sebagai suatu persiapan kita menerima hadiah yang terindah dari Tuhan, di mana ketika Tuhan Yesus datang kedua kali membawa pemulihan bagi kita. Sekian, teman-teman, dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Joshua. Oke, kita langsung ke yang berikutnya. Saudara Deron, apa sudah siap? Siap. Oke, silakan, langsung aja. Oke. Bentar ya. Ya, berharap bisa berjalan dengan baik kali ini. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Deron dari STPA Letea. Jadi pada hari ini saya akan membawakan topik dengan judul kesempurnaan yang tidak sempurna. Nah, ini maksudnya gimana ini ya? Nanti kita akan bahas ya. Melihat tubuh kebangkitan Yesus dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 dan implikasinya bagi orang-orang Kristen. Nah, kalau secara singkat ya, Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 ini bercerita tentang Yesus yang menampakkan dirinya kepada Thomas. Thomas nanti menunjukkan jarinya dan dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya. Nah, kisahnya merupakan salah satu dari sekian banyak kisah tentang kebangkitan Yesus. Namun yang menarik dari perikop ini seringkali menjadi
perdebatan teman-teman. Nah, perdebatan seperti apa yang terjadi? Nah, jadi ada orang-orang yang memperdebatkan tentang bekas luka yang ada di tubuhnya Yesus. Ada yang bilang kalau bekas luka di tubuhnya Yesus itu bakalan hilang, bekas luka di tangannya, di lambungnya itu bakal hilang. Tapi ada orang yang bilang, oh enggak Ron, bekas lukanya itu enggak bakalan hilang, sampai kekekalan itu enggak akan pernah hilang. Sampai kita ketemu dengan Yesus pada waktu kedatangan yang kedua kali, bekas lukanya enggak bakalan hilang. Nah, ini jadi menarik. Kenapa sih kok kira-kira topik semacam ini perlu kita bahas? Kenapa kok topik ini begitu penting untuk kita bahas, teman-teman? Nah, karena gini, teman-teman. Ada salah satu artikel yang saya baca. Bilangnya gini, kebangkitan Yesus adalah dasar kebangkitan orang-orang percaya pada saat kedatangan Yesus yang kedua. Dan kalau kita lihat juga di dalam Filipi 3 ayat 21, di situ menjelaskan kalau ya kita akan dibangkitkan mirip seperti kebangkitan Yesus dari kubur ini, teman-teman. Jadi apa ya? Kebangkitan kita nanti itu nggak akan jauh beda dengan kebangkitan Yesus. Jadi masalah gini, teman-teman. Yesus masih punya bekas luka di tangan sama di lambungnya, bolong-bolong, teman-teman. Nah, kira-kira nanti gimana ya? Ini jatuhnya ke implikasinya ke apa ya? Ke orang-orang yang mengalami disabilitas, orang-orang yang mengalami ketidaksempurnaan, baik secara fisik maupun secara mental. Kira misal ada orang yang buta ataupun orang yang tuli, orang yang bisu. Kira-kira waktu kekekalan nanti, waktu mereka dibangkitkan nanti, kira-kira mereka tetap buta atau mereka bakal sembuh nih? Ataupun orang-orang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, kira-kira bakal disembuhkan nggak? Bakal dipulihkan nggak? Nah, itu yang jadi pentingnya, teman-teman. Kita perlu untuk membahas tubuh kebangkitannya Yesus, teman-teman. Nah, jadi ini ya, ada dua pandangan ini ya. Ada orang yang bilang kalau bekas luka di tubuh Yesus bisa hilang, ada pula yang bilang kalau bekas lukanya tubuh Yesus nggak akan bisa hilang. Oke, kita akan langsung aja kita masuk ke yang ini ya. Ke pandangan yang mengatakan kalau bekas lukanya di tubuh Yesus itu nggak bisa hilang. Nah, adanya bekas luka di tubuh Yesus secara medis ini bisa dikatakan sebagai sebuah ketidaksempurnaan atau sebuah kecacatan, teman-teman. Nah, di dunia medis sendiri, apa ya? Dalam dunia medis, konsep disabilitas itu seperti ini. Kalau tubuh kita gagal menjalankan fungsinya dengan baik, itu namanya disabilitas. Misalnya kayak diabetes, darah tinggi, tekanan darah rendah, gagal ginjal dan lain sebagainya, ataupun mata saya yang minus, itu termasuk disabilitas. Karena apa? Karena mata saya gagal menjalankan fungsinya dengan baik sehingga saya perlu kacamata. Nah, ini jadi pertanyaan saya sendiri gitu ya. Kalau misalnya nanti saya dibangkitkan, kira-kira mata saya bakal dipulihkan atau enggak? Atau saya tetap buram gitu ya? Lihat Yesus buram atau gimana gitu? Saya juga kurang tahu. Ini juga masih jadi pergumulan saya. Mungkin teman-teman juga memiliki pergumulan yang sama gitu ya. Oke, kembali lagi ke tubuh kebangkitannya Yesus, teman-teman. Nah, di tubuh kebangkitannya Yesus masih ada bekas luka. Ini artinya apa? Artinya ada kegagalan dalam tubuh Yesus untuk apa ya? Mengembalikan seperti tubuhnya semula. Kalau kita lihat sebelum Yesus disalib, tubuhnya masih mulus nih, nggak ada bekas luka, nggak ada bekas paku di lambung, di tangan. Tapi setelah Yesus bangkit masih ada bekas luka. Nah, ini menunjukkan kegagalan fungsi dari tubuhnya Yesus sendiri. Nah, kita juga bisa lihat pandangan salah satu tokoh yaitu Agustinus. Agustinus ini bilang kalau luka yang Yesus terima adalah luka yang begitu indah. Demikian pula luka-luka yang diterima oleh para martir selama hidupnya itu adalah sesuatu yang indah. Dan luka-luka itu menunjukkan apa ya? Luka-luka yang para martir terima itu merupakan sebuah bukti kalau mereka itu tidak menyangkali imannya kepada Kristus. Nah, jadi apa ya, bagi Agustinus bekas luka ataupun luka kecacatan kita itu tetap ada, tapi bukan sebagai sesuatu yang buruk, yang jelek, bukan, tapi sebagai sesuatu yang indah, sebagai sesuatu yang patut disyukuri. Kemudian kita juga bisa lihat pandangan seorang tokoh namanya Peter Wagner, di mana dia tuh bilang gini, kebangkitan yang Yesus alami bukanlah sebuah usaha untuk menyingkirkan salib,
Namun peristiwa salib dan kebangkitan adalah satu kesatuan dari misi dan cinta Allah kepada dunia, teman-teman. Jadi apa ya? Bekas luka yang ada di tangan maupun di lambung itu sebagai bukti cinta Tuhan kepada kita. Karena kita nggak bisa pisahkan antara kebangkitan Yesus sama penyaliban Yesus. Bukti dari penyaliban Yesus tercermin dari bekas-bekas lukanya. Menunjukkan kalau Yesus sudah berkorban bagi kita, Yesus sudah mati bagi kita. Dan itu sudah menyatu dalam hidupnya Yesus. Dan luka-luka itu juga bisa kita pandang sebagai wujud kasih Tuhan bagi kita. Luka-luka itu kekal. Sama seperti dosa kita yang kekal yang sudah ditanggung sama Yesus. Gitu teman-teman. Nah, jadi gitu ya. Ini sedikit sekilas pandangan mengenai orang-orang yang setuju kalau misalnya bekas luka tubuh Yesus itu nggak akan pernah hilang. Nah, kita akan sekarang masuk ke yang pandangan kedua ya. Ada orang-orang yang bilang, oh Ron, bekas lukanya di tubuh Yesus itu bisa hilang loh. Nah, gimana sih? Nah, sekarang kita coba lihat ya. Nah, pertama-tama ada orang yang bukan orang ya, beberapa para ahli yang menyebutkan kalau bekas luka di tubuh Yesus itu ada sebagai bukti identitas dirinya supaya Yesus bisa dikenal oleh para murid-muridnya. Nah, kalau kita baca lagi di ayat yang sudah saya tunjukkan tadi di Yohanes 20 ayat 24 sampai seterusnya, di mana Yesus adanya luka tubuh Yesus sebagai bukti ini loh aku Yesus, aku udah bangkit. Dan akhirnya dengan demikian Thomas menunjukkan diri dan Thomas percaya, Thomas mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya. Nah, jadi dari sini kita bisa tarik kesimpulan kalau adanya luka-luka ini cuma sebagai bukti doang. Dan beberapa ahli mengatakan kalau lukanya ini bakalan sembuh. Kapan? Waktu Yesus naik ke surga nanti ya. Nah, itu kurang tahu ya itu benar atau enggak. Mungkin teman-teman bisa lakukan penelitian lebih lanjut. Nah, kemudian ada sebuah tulisan pseudo Justin yang judulnya The Resurrectionist. Di situ dia menjelaskan kalau luka dalam tubuh Yesus itu bisa sembuh. Nah, konsep tubuh kebangkitan yang bisa sembuh ini yang dibawakan oleh pseudo Justin ini berusaha melawan konsep tubuh kebangkitan yang ada di masanya Yesus hidup, di masa Romawi Yunani. Nah, kira-kira gimana sih konsep kebangkitannya Romawi Yunani? Jadi bagi orang-orang Romawi Yunani, misal nih, selama masa hidupnya orang itu nggak punya mata. Nah, begitu juga di kehidupan mendatang dia nggak akan punya mata. Ataupun orang yang bisu, di kehidupan mendatang dia juga bisu. Nah, ada salah satu tokoh Romawi namanya Oedipus, di mana dia percaya kalau apa yang dia alami sekarang ini itu juga akan ada di dunia yang akan mendatang. Misal Oedipus buta nih, maka di kehidupan mendatang dia juga bakalan buta. Nah, ini yang ditentang oleh pseudo Justin ya, di mana pseudo Justin menjelaskan kalau Yesus melakukan berbagai mujizat kesembuhan. Nah, Yesus membuat orang yang buta bisa melihat, orang yang tuli mendengar, yang bisa berbicara, yang lumpuh berjalan, teman-teman. Nah, sebagaimana ketika Yesus hidup di bumi, Yesus menyembuhkan berbagai sakit penyakit yang ada dalam daging kita. Demikian juga Yesus akan menyembuhkan Yesus juga akan memberikan kita tubuh kebangkitan yang tentunya lengkap dengan segala kesembuhannya, teman-teman. Sama seperti mujizatnya selama di bumi. Nah, kita juga bisa lihat tokoh lain namanya Irenaeus, seorang bapak gereja. Dalam tulisannya Versus Heresis ya. Kalau Indonesianya itu melawan heresis. Nah, Irenaeus bilang kalau Yesus itu sudah menanggung segala kelemahan kita, sudah menanggung segala kesedihan kita, sudah menanggung segala kesakitan kita, dan menggantinya semuanya itu dengan kesembuhan yang ada dalam diri Yesus. Nah, sekali lagi kita bisa lihat kalau tubuh kebangkitan yang kita miliki nantinya sudah termasuk kesembuhan dan penguatan secara fisik yang kita akan terima, teman-teman. Nah, Irenaeus ini juga menyebutkan kisah Yesus yang membangkitkan seorang pemuda di Nain, di mana Yesus menyuruh anak itu untuk bangkit, maka anak itu bangkit dan bisa berkata-kata.
Nah, bagi Ireneus, apa yang Yesus lakukan adalah menyembuhkan semua bagian tubuh dari anak-anak yang mungkin sarafnya mati, otaknya mati, jantungnya mati, semuanya itu secara keseluruhan dibangkitkan sama Yesus. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita semua kekurangan kita secara fisik juga akan disembuhkan, teman-teman. Nah, kira-kira posisi saya di mana? Apakah saya pihak ke yang pertama yang setuju kalau tubuh Yesus luka Yesus bakal disembuhkan, atau yang kedua, oke, Yesus nggak akan disembuhkan. Tapi terlepas dari itu semua, teman-teman, sebenarnya ada hal yang kita lupakan ya, teman-teman, bahwa sebenarnya di samping ada enggaknya ketidaksempurnaan tubuh kita di tubuh kebangkitan nanti, hal yang perlu kita sadari adalah adanya upgrade-upgrade yang kita terima dalam tubuh kebangkitan kita nantinya. Ya, jadi saya perlu bahas sedikit tentang ciri-ciri tubuh kebangkitan dan upgrade-upgrade yang akan kita terima nantinya pada waktu kita bangkit kelak. Nah, jadi yang pertama tubuh kebangkitan yang kita terima itu mirip dengan yang Yesus terima, yaitu kekal, teman-teman. Jadi tubuh yang Yesus miliki sekarang adalah tubuh yang kekal, yang tidak akan mati, nggak akan menerima sakit penyakit, teman-teman. Seperti dalam 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 53. Wah, ini benar-benar menarik gitu ya. Kita nggak akan bisa sakit lagi gitu. Mungkin teman-teman yang suka makan Indomie gitu di surga bisa makan Indomie tiap hari tanpa perlu takut sakit lagi gitu, teman-teman. Wah, menarik juga. Nah, terus yang kedua, tubuh Yesus itu juga mempunyai daging dan tulang. Itu ada di Lukas 24 ayat 38 sampai 43. Yesus menjelaskan kalau dia tuh memiliki daging dan tulang. Yesus juga bisa makan. Hal inilah yang membedakan Yesus dengan hantu, di mana hantu nggak memiliki daging dan tulang, hantu nggak bisa makan, teman-teman. Nah, coba persoalan makan enggaknya, yang kita percaya kita pasti di sana nggak akan merasakan kesakitan, kita nggak merasakan lapar lagi. Kita bisa makan, tapi makan tuh bukan sesuatu yang penting lagi gitu loh. Nah, kita coba lanjut lagi ya. Terus yang keempat, kita nggak dibatasi lagi oleh ruang, teman-teman. Kalau kita baca di Yohanes 20 ayat 19 dan Lukas 24 ayat 38, di mana Yesus bisa masuk, sekalipun pintu-pintu sudah dikunci oleh para murid-murid, Yesus bisa masuk ke ruangan tersebut. Jadi itu, teman-teman, tidak dibatasi oleh ruang. Dan yang kelima, tubuh Yesus juga bisa menghilang, teman-teman. Nah, kalau kita baca itu di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Nah, ini peristiwa tentang dua murid ya, yang awalnya bercakap-cakap dengan Yesus, kemudian masuk, Yesus makan bersama, memecah roti. Ketika para murid tersadar, tiba-tiba Yesus sudah menghilang. Nah, dari sini kita bisa lihat tubuh Yesus bisa menghilang, teman-teman. Dan yang terakhir, yang keenam, tubuh kebangkitan Yesus itu bisa melayang. Itu ada di Kisah Para Rasul ayat 1, Kisah Para Rasul 1 ayat 9, sama Lukas 24 ayat 51, teman-teman. Ini adalah peristiwa tentang kenaikannya Yesus ke surga gitu, teman-teman. Dan itu peristiwa ini disaksikan oleh para murid-murid. Jadi itu, teman-teman, upgrade yang diterima ketika kita bangkit nanti. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk Deron. Untuk yang kedua ini lancar ya. Terima kasih, Deron. Oke. Sharingnya saya patikan ya. Oke. Kita akan masuk sesi diskusi. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tempat saya akan bacakan. Oke. Jadi teman-teman ini bebas ya, boleh tanya ke satu persatu, bisa tanya secara general juga ya. Saya rasa panelis semuanya siap ya, teman-teman 4 orang ini. Sudah siap lah. Udah lama nih nyiapinnya ini. Oke, saya akan bacakan yang pertama. Pertanyaan untuk Nathan dari saudara Terius Wijaya. Oke, Nathan ya. Tadi mengatakan pada masa Nuh sudah ada konsep eskatologis. Apakah benar itu sudah terlihat dengan jelas? Kalau misalnya sudah terlihat dengan jelas, apa bukti konkretnya? Oke, silakan. baik. Saya kedengaran. Jelas. Coba masuk pakai punya tetangga coba. Oke. Ini jelas. Oh. Ini masih ada suara
suara-suara orang menari. Mungkin ini seperti yang kita buat eskatologi bukan kita jadi banyak malaikat yang bernyanyi. Oke. Jadi salah satunya yang bernyanyi. Coba coba bisa gabung ke berkat dulu ya. Jadi pakai punya berkat coba. Iya, dari Deron atau dari berkat? Itu kayaknya kalian kan sebelahan. Hah? Oh iya. Oke, habis ini ada Bang Wisma ya, open mic. Oke, sebentar ya. Silakan dijawab dulu, Bang Nathan. Oke, begini. Nah, ini lebih bagus suaranya. Gini, nah teman-teman, kalau soal secara khusus yang Kak Tri tanyakan, bagaimana tentang konsep eskatologi dari zaman Nuh, gini, konsep eskatologi itu bukan menurut saya, bukan hanya berarti soal bagaimana Tuhan Yesus itu akan mengarah ke Tuhan Yesus, tapi kalau kita tahu perencanaan itu sudah ada. Sejak kita melihat konsepnya itu dari konsep keselamatan sampai konsep kedatangan itu sudah mulai kelihatan dari apa? Bahkan dari Adam dan Hawa, di mana Adam dan Hawa itu kalau kita lihat dalam konsep saat mereka jatuh dalam dosa, sudah ada konsep namanya pengorbanan. Begitu juga keselamatan ditunjukkan kepada Nuh, itu konsep keselamatan dan janji. Janji apa yang kalau kita lihat itu pelangi, kalau kita bilang ya ini mungkin kayak remake ya, kayak remake nanti kejadian eskatologi di masa yang akan datang. Jadi kejadiannya itu Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan orang percaya. Sama juga Tuhan itu datang untuk menyelamatkan Nuh. Nah, kita selamat, Nuh juga selamat. Habis itu apa janjinya? Janjinya itu adalah Tuhan memberikan pelangi. Kan Tuhan memberikan pelangi gitu kan. Nah, pelangi itu tanda perjanjian dan tanda janji Tuhan kepada manusia untuk tidak menghukum manusia dengan air bah lagi. Itu sama juga nanti kalau kita melihat kalau itu konsepnya kepada kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus itu jadi tanda kayak pelangi misalnya. Tuhan Yesus itu tanda kebangkitan. Habis itu Tuhan Yesus berjanji kepada kepada manusia bahwa mereka akan menerima hidup yang kekal. Begitu juga halnya. Jadi maksudnya konsepnya itu modelnya teman-temannya kayak modelnya itu mirip. Jadi kayak 11-12 lah. Bukan berarti konsep di dalam Nuh itu benar-benar sama persis dengan yang ada eskatologi yang akan terjadi di kitab di dalam kitab perjanjian baru, di kitab-kitab perjanjian baru. Tapi memiliki konsep yang mirip, teman-teman. Sehingga makanya saya melihat secara penelitian saya saat saya membaca bagian Nuh dan juga bagian eskatologi dan kebangkitan Tuhan Yesus, ada bagian-bagian yang mengarah. Maksudnya kayak konsep-konsep yang mirip. Sehingga saya menyimpulkan bahwa dalam kitab kejadian secara khusus kisah Nuh itu sudah menunjukkan konsep-konsep tentang eskatologi yang akan datang. Karena sudah ada konsep janji, konsep yang akan diterima oleh manusia sendiri. Itu yang bisa saya jelaskan untuk sekarang. Oke, jadi secara singkat aja mungkin itu berarti ada konsep yang sama tentang kekekalan dari keselamatan itu ya. Ya, Oke. benar sekali. Oke, saya rasa itu cukup menjawab. Oke, kita ada 2 orang yang ingin open mic. Saya silakan untuk Bang Wisma terlebih dahulu, Bang. Silakan, Bang. Oke. Shalom, selamat malam. Malam. Saya ingin tanya 2 hal ya untuk teman-teman. Untuk yang pertama sih mungkin dijelaskan lebih intinya dari punya saudara Berkat ya, tentang tentang perempuan yang bijaksana. Jadi coba jelaskan intinya. Kemudian yang kedua, saya bertanya kepada saudara Joshua Tejo itu tentang eskatologi yang di Injil Markus ya. Mungkin bisa dijelaskan keunikan dari Injil Markus itu apa? Kan kalau kita lihat ya di Injil Matius itu lebih banyak kalau membahas tentang eskatologi itu di pasal 24, pasal 25, pasal 26 itu banyak itu kita membahas Injil itu membahas eskatologi. Mungkin bisa dijelaskan keunikan, mungkin dijelaskan secara singkat aja keunikan dari Injil Markus itu. Kenapa saudara bisa menggunakan ini sebagai konsep eskatologi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Wisma. Ya, silakan untuk Berkat. Langsung dijawab Berkat. Tentang perempuan yang bijaksana, jelaskan intinya saja katanya. Oke, siap.
Oke, terima kasih untuk Saudara Wisma atas pertanyaannya. Ya, perlu diketahui bahwa perbedaan antara gadis yang bijak dan gadis yang bodoh mempunyai peranan yang penting terhadap komunitas Kristen saat ini. Mengapa? Karena kita tahu bahwa komunitas Kristen saat ini cenderung bukan lagi memposisikan dirinya sebagai bagian dari kerajaan Allah, melainkan mereka memposisikan dirinya orang-orang yang mau diterima oleh sekitarnya sebagai orang yang mempunyai kekuatan ataupun yang mempunyai kemampuan yang lebih baik dibandingkan orang-orang lain. Jadi hanya berfokus pada dirinya sendiri, bukan kepada Tuhan. Nah, lalu apa yang menjadi jawaban atas perumpamaan tersebut? Perlu diketahui bahwa gadis yang bijaksana itu memberikan gambaran kepada kita saat ini itu adalah mempersiapkan diri dengan baik untuk menantikan kedatangan Tuhan. Nah, dengan apa? Nah, yang pertama adalah perlu diketahui sebagai komunitas Kristen, kita yang pertama adalah perlu menjalin hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Relasi yang baik bersama dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa, membaca firman Tuhan, bagaimana spiritualitas kita dengan Tuhan, membangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Nah, itu jadi dan perlu ingat lagi bahwa kedua adalah ketika kita sudah menghidup iman kita dengan baik sebagai komunitas Kristen, maka itu harus diaplikasikan melalui tindakan kita. Tindakan yang menyatakan sebagai tanda ucapan syukur bahwa kita itu sudah diselamatkan. Nah, melalui apa? Melalui perbuatan kita yang responsif, yaitu adalah yang sudah kita siapkan dengan baik melalui pengajaran-pengajaran, doktrin-doktrin yang kita miliki, yang benar, yang yang mengarah kepada Kristus. Nah, oleh karena itu, nah di sini kita belajar bahwa sosok dari gadis yang bijaksana adalah sosok yang mampu memberikan suatu lukisan bahwa kita kehidupan Kristen, komunitas Kristen saat ini harus benar-benar bergantung kepada Kristus, bukan lagi bergantung pada diri sendiri. Kalau misalnya andai kata ya, kalau misalnya kita lepas dari perumpamaan tadi, contohnya aja ya, contoh secara konkretnya ya, ketika kita melayani Tuhan itu apakah benar kita mau memberikan pelayanan kita ini murni kepada Tuhan, atau justru kita mau ada embel-embel tertentu yang mau kita terima. Ya, kita melayani Tuhan supaya kita dilihat jemaat, oh ini orangnya hebat ya, oh orang ini keren ya, oh orang ini layak nih benar jadi anak Tuhan. Atau enggak kita mau melayani Tuhan supaya wah ada berkat apa nih yang saya terima nih ketika saya melayani Tuhan, atau justru ya mau apa. Jadi ya kadang juga persiapan contohnya diminta ya udah buat seadanya aja, lagi pula kan ya ini juga jemaat pasti ngerti lah dengan khotbah saya, jadi nggak ada persiapan sama sekali. Nah, itu yang membuat kadang kala kerajaan Allah itu tidak nyata di dalam diri kita nggak bisa memberikan pengajaran yang benar kepada teman-teman sekeliling kita, kepada keseiman kita tentang hadirnya Kristus di dunia ini, dan kita sebagai anak-anak Tuhan ya punya tugas untuk membawakan kabar baik. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Bagaimana untuk Bang Wisma? Untuk bagiannya berkat? Oke, saya boleh menyanggahnya lagi. Silakan ditanggapin dulu, Mas. Oke, terima kasih atas paparan yang cukup jelas ya. Mungkin begini, dari pernyataan saudara berkat tadi itu lebih tepat untuk Matius 14 sampai ke 30. Di sana itu dikatakan bahwa menantikan kerajaan Allah itu dengan bekerja, dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan. Kalau kita lihat di pasal ayat 1 sampai ke yang ke-13 itu kalau nggak salah, itu kan secara pasif menantikan kerajaan Allah, hanya ya sebatas menanti saja secara pasif. Mungkin
mungkin ada alasan tersendiri ya, mungkin bisa diberitahu alasan mengapa mengambil perikop yang tentang gadis bijaksana, kenapa tidak mengambil di perumpamaan talenta, mungkin bisa dijelaskan lagi. Terima kasih. Oke, silakan langsung Berkat. Oke, saya akan tanggapi secara singkat saja ya. Mengapa saya mengambil bagian perumpamaan ke-10 gadis yang bijak ini? Pertama, karena mereka sungguh mempersiapkan segala sesuatu untuk masuk ke dalam pesta perkawinan dari sang mempelai pria. Oke, kita tahu bahwa tadi sudah dijelaskan sang mempelai pria ini adalah gambaran sosok Kristus, ya, alegorinya ya sebagai bagian nanti sosok yang akan datang yang Kristus gitu. Namun perlu diketahui mengapa di sini ada perbedaan yang sangat signifikan antara gadis yang bijaksana dengan gadis yang bodoh. Kalau gadis yang bodoh itu kita lihat mereka nggak ada persiapannya. Ya mereka bukan dibilang bodoh. Nah apa ya mereka benar-benar bodoh bukan. Mereka tadi sudah disebutkan ya. Mereka datang ke sana, mereka juga membawa minyak, mereka juga membawakan pelita, ya kan? Tapi mereka nggak sadar di antara kelima orang ini itu nggak sadar sebagai komunitas nggak sadar masih kurang minyak, jadi mereka santai-santai aja gitu. Kita tahu bukti bahwa ya salah satu bahwa kita juga menantikan kedatangan Tuhan ya kita harus siap itu loh. Ya, kita harus siap secara responsif, bukan refleks. Kalau misalnya ada sesuatu yang apa yang kita lihat, oh kita baru sadar, oh iya harusnya kita ngelakuin itu. Kenapa kita nggak ngelakuin itu? Contohnya saya kasih sedikit aja. Misalnya ada orang buta mau nyebrang jalan ya. Kita nih tahu dalam kita udah dipersiapkan dari kita dalam apa ya, dari sebuah komunitas kita udah tahu, udah mengenal ya kasih di dalam pengajaran Kristus sendiri, kasih di dalam Alkitab. Tapi kita nggak mau aplikasikannya. Contohnya ada yang tadi ya, nenek buta, contohnya mau nyebrang jalan. Ya kita biarin aja. Tapi ketika kita tahu, oh ini ada mobil nih banyak, kita berefleks, tolongin. Padahal udah telat, nenek itu udah mau nyebrang, ya udah tabrak duluan. Coba kalau misalnya kita responsif. Kita sadar, oh kita udah dibekali firman Tuhan, kita udah dibekali pengajaran kasih yang benar, gitu loh. Ya udah, kita nggak perlu lagi bodoh amat. Oh, kita itu nenek-nenek mau nyebrang, langsung kita datangin, kita bantu dia. Jangan pas udah mau nyebrang, baru kita datangin. Nah, kita makan. Nah, itu jadi perlu perhatikan antara responsif dan refleks. Makanya bagian ini menjadi dasar dari presentasi saya pada malam hari. Oke, terima kasih untuk saudara Berkat. Jadi terpukau sampai mata saya begini. Oke, terima kasih juga untuk Wisma yang sudah bertanya. Untuk pertanyaan kedua untuk saudara Jote, ya, eskatologi Markus. Keunikan apa dari Injil Markus sehingga saudara Jote menggunakan Injil Markus ini? Ya, kurang lebih pertanyaan seperti itu. Misalnya di Injil lain kan juga ada unsur-unsur eskatologis. Kenapa nggak ngambil Injil lain? Kenapa ambil Markus? Kira-kira apa alasan saudara Jote menggunakan ini? Silakan Joshua Tejo Budianto. Oke, thank you Jason untuk pertanyaannya. Wisma maksud saya. Wisma, ya oke. Tapi sebenarnya Jason dari tahu. Oke, silakan lanjut dijawab. Oke, kalau dari Markus sendiri yang unik kenapa di awal Markus sendiri pun pelayanan Tuhan Yesus itu diidentikan kegelapan malam hari. Nah di situ saya melihat seperti yang Ortland lihat sih tadi ngomongin kan di kebangkitan Yesus itu digambarkan juga dengan pagi. Nah di situ tuh saya melihat bahwa konsep eskatologi yang saya lihat di Markus ini kegelapan ini digambarkan suatu sebagai tanda kedatangan Tuhan Yesus, dan di mana nanti setelah tanda kedatangan Tuhan Yesus ini membawa suatu terang ini sebagai suatu tanda kemenangan Yesus atas, dan tanda kutip kegelapan itu diidentikan dengan penderitaan yang kita alami. Jadi gitu Jason, simpelnya ya itu sih, membawa terang. Yesus berarti Tuhan Yesus datang ke dunia ini membawa pemulihan, tapi diidentikan dengan gelap dan terang itu sih kalau di Injil Markus.
Oke, terima kasih. Bagaimana untuk saudara Wisma atau ada temannya Jason itu tadi ya? Siapa itu? Oke, bagaimana Bang Wisma? Sudah, Oke, sudah sudah cukup. puas. Siap, siap. Ya, Terima teman. kasih. Siap, siap. Oke, ada pertanyaan berikut yang sudah raise hand. Oke, untuk saudara Yosua dari Balung ya, silakan bisa open mic. Selamat malam. Iya, malam Kak Yos. Saya mau bertanya untuk saudara Nathan di dalam pengikut yang saya tadi lihat di poster, kita sebagai umat Allah, kita harus memberitakan Injil Tuhan. Injil Tuhan itu bagi orang yang belum percaya Tuhan, mengenang Tuhan bagi orang yang belum percaya, kita yang sudah percaya pada Tuhan, kita mau mengenangkan Tuhan Yesus. Kan kita beda agama, misalnya kita kan agamanya Kristen, baik ada teman saya yang Islam, kita harus memberitakan Injil Tuhan. Itu aja. Mungkin bisa ditanggapi, Kak. Iya, oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, bagaimana kaitannya bagian ini dengan bagaimana kita mengabarkan Injil kepada sesama kita, baik orang Muslim, bahkan mungkin orang Hindu, Buddha, bahkan ateis. Menurut saya, bagian ini secara khusus itu membahas bagaimana kita itu berperan aktif dalam menghadapi atau mendatangi eskatologi. Sekarang itu eskatologi itu bagaimana kita mempersiapkan diri kita, bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan. Salah satunya juga betul, bagaimana kita mengabarkan Injil. Karena salah satu perintah Tuhan itu adalah kabarkan Injil kepada semua dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, ini salah satu perintah Tuhan juga. Walaupun tidak, sebenarnya bagian ini kurang cocok dengan bagian yang saudara tanyakan, tapi kalau untuk korelasinya bagaimana sih kita mengabarkan Injil kepada sesama kita? Pertama, kalau secara saya punya dua pandangan kalau soal bagaimana mengabarkan Injil kepada rekan-rekan kita tidak seagama atau tidak tidak sepaham. Cara pertama mungkin saudara Joshua bisa menggunakan yang namanya pendekatan seperti pendekatan yang saya maksud itu kayak bersahabat, berteman dulu dengan temannya saudara. Jadi saat kita berdiskusi, kita mungkin bisa masukkan sedikit bumbu-bumbu tentang Tuhan Yesus. Misalkan begini, saat kita berdiskusi tentang COVID mungkin, kan kita kan lagi bahas COVID nih. Baru kita bahas bagaimana sih orang sekarang dalam kesusahan. Baru kita nunjukin kita itu walaupun kita dalam kesusahan kita tetap bahagia, kita tetap bisa kuat di dalam Tuhan. Nah, akhirnya kan saat itu kan pasti orang itu bertanya, mungkin temannya Yosua bertanya, Yosua kok kamu bisa kuat sih hadapin saat ini? Nah, di situ kita mulai masuk bagaimana mengabarkan Injil, bagaimana kita menjelaskan tentang Tuhan Yesus. Wah, saya itu bisa kuat gini karena apa? Karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berikan saya kekuatan. Kenapa? Karena dalam firman-Nya segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberi kekuatan kepada aku. Jadi kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita karena Tuhan yang menanggung perkara-perkara kita. Nah, banyak juga yang sebenarnya yang bisa membantu kita untuk mengabarkan Injil. Itu cara pertama adalah membangun relasi. Cara kedua adalah menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kayak kita menggunakan pertanyaan retorika biasanya. Jadi bagaimana pertanyaan-pertanyaan sebenarnya sudah ada jawabannya, terus tanyakan lagi. Misalkan, pasti mereka kan punya sebuah konsep nih. Nah, tapi yang kedua ini saya sarankan jangan digunakan ya. Takutnya membuat konflik karena
biasanya yang kedua ini saya gunain kepada teman-teman saya yang agnostik, biasanya agnostik ataupun ada satu teman saya yang ateis. Jadi untuk pertanyaan ini kayak menjelaskan bagaimana Tuhan itu ada, karena kalau saya jelaskan kayak Tuhan itu ada loh, buktinya tata surya kita itu tetap bisa berjalan. Kalau kita pikir secara logis, tidak mungkin secara tata surya itu bisa dikendalikan oleh gravitasi itu sendiri. Walaupun mereka selalu bilang gravitasi dalam matahari itu bisa membangun tata surya, bagaimana model orbit terjadi, tapi buktinya Pluto aja bisa hilang dari tata surya bumi. Tata surya manusia itu hilang, dia pernah hilang sekali tapi kembali lagi. Lalu bagaimana menjelaskannya? Banyak juga penjelasan. Jadi untuk Yosua sendiri, kalau untuk bagaimana sih menceritakan tentang Kristus kepada teman, mungkin menggunakan cara yang pertama, karena Yosua juga jelaskan karena teman Yosua sendiri yang agamanya Muslim, mungkin Yosua bisa menjelaskan dari kehidupan Yosua, memperlihatkan kasih Yosua kepada dia sehingga dia bisa menerima Tuhan. Karena kita itu cuma bisa berusaha, tapi Roh Kudus yang memberikan dia kemampuan untuk percaya kepada Tuhan. Sehingga kita walaupun kita berusaha, kita juga tetap mendoakan. Itu sih dari saya sendiri. Oke. Terima kasih Saudara Nathan. Bagaimana Kak Yosua sudah menjawab ya, saya rasa. Ya. Oke, terima kasih. Jangan kakak bekat ya. Langsung lanjut. Selamat malam. Saya mau bertanya seperti yang ngebekat sampaikan lagi sesuai dengan temanya. Jika masa pandemi dan jika semuanya serba online, ibadahnya online, persekutuannya online, dan kalau Tuhan menghendaki kita kan bisa beribadah dengan kembali lagi ke gereja masing-masing kan. Kita dipanggil Tuhan untuk melayani, dan kita dipanggil Tuhan untuk melayani, untuk melayani Tuhan. Gak tahu sampai kapan kita harus setia pada Tuhan, dan kita harus setia. Kajian semangat, harus semangat supaya jadi contoh, dan pelayanan itu tidak gampang. Kadang ada pasang sungguh. Saya ini bagian memperhatikan orang. Kalau jemaatnya nggak yakin, saya tanya. Biasanya jemaatnya ada yang cuek, nggak bisa dikayaknya. Kadang ada yang bisa dikayaknya. Kenapa hanya minggu kok? Kenapa gak ngobrol sepuluh nggak datang? Dan saya perhatian. Yang juga menunggu Kak Bekag yang lagi sudah disampaikan, kita harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan semangat ya. Ikut saja yang dari saya. Mungkin Kak Bekag bisa menambahkan. Oke, untuk berkat mungkin bisa menambahkan konfirmasi. Mungkin karena waktu terbatas, saya beri waktu 3 menit cukup mungkin ya. Oke, 3 menit dimulai dari berkat bicara. Silakan. Oke, terima kasih untuk Saudara Yosua. Terima kasih untuk Saudara Yosua. Memang betul apa yang dikatakan
Yosua bahwa pelayanan itu nggak mudah, ya. Ada pasang surut, namun diketahui bahwa ketika kita melayani itu harus murni dalam hati kita. Jika ada sesuatu yang membuat kita kecewa ataupun ada kritikan yang membuat kita lemah, berarti kita mendasarkan pelayanan itu pada sendiri, bukan kepada Tuhan. Nah, jika saudara Yosua benar-benar mendasari itu kasih Tuhan, maka apapun perkataan yang mungkin tidak enak didengar, yaitu menjadi bagian evaluasinya Yosua untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya, bukan sebaliknya justru kecewa dan tidak mau melayani lagi. Nah, itu salah. Nah, kemudian sejauh mana kita perlu setia untuk Tuhan? Kita setia kepada Tuhan sampai Tuhan memanggil kita, ya, sampai kita tidak ada lagi di dunia ini, ya. Itu kesetiaan yang harus kita pegang, ya. Jangan sampai karena ada godaan kita mulai menyimpang kepada Tuhan, ya. Kita harus punya iman yang teguh kepada Tuhan. Nah, kemudian juga saya coba bahwa sebagai komunitas Kristen, ya, kita perlu bijaksana, perlu memohon hikmat kepada Tuhan untuk bisa menyampaikan, ya, menyampaikan jalan teman-teman, terutama dalam ibadah. Nah, ibadah sendiri harus didasari pada hubungan kita sama dengan Tuhan. Kalau misalnya nggak ada dasar itu, maka ibadah online pun itu seakan-akan menjadi, ya, ibadah yang formalitas aja. Tetapi kalau misalnya ibadah, ya kita sudah hidupi bersama dengan Kristus, maka apa yang sudah kita lakukan di dalam gereja, yang pernah kita dilakukan ke gereja, khusyuk, benar-benar kita menyerahkan diri kita secara online pun, kita akan melakukan hal yang sama. Maka pun benar-benar hadir sebagai orang yang mau datang kepada Tuhan, mau menyembah Dia. Itu saja respon dari saya. Pemaparan materi saya pada malam hari ini sungguh memberkati teman-teman semua, ya, secara khusus juga Yosua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk saudara Berkat. Oke, satu pertanyaan terakhir untuk saudara Deron. Ya, aku lihat dari tadi yang lain ditanyain, Deron kok belum ada interaksi nih rasanya. Agak menarik deh. Nah, dari pendapat Deron tadi setuju kalau nantinya akan ada upgrade seperti yang ada ciri-cirinya yang ada di gambaran Tuhan Yesus Kristus di dalam kebangkitannya. Betul seperti itu kan? Nah, pertanyaannya adalah, nah nanti waktu kita mendapatkan tubuh kemuliaan itu, kalau kita punya sama seperti yang Tuhan Yesus, kayak kekekalan, tidak ada sakit, bisa makan minum, tidak dibatasi ruang dan waktu, terus bisa melayang tiba-tiba terbang itu. Nah, sejauh mana sih batasannya itu sehingga kita bisa ada batasan dari Tuhan? Apakah nanti ketika mendapatkan tubuh kemuliaan itu benar-benar persis seperti Tuhan Yesus? Dalam artian tubuh kemuliaan itu sudah di-upgrade bahkan ke tingkat ilahi seperti Yesus Kristus. Oke, silakan saudara Deron. 3 menit atau 4 menit? 3 menit mungkin cukup, Deron? Oke, silakan 3 menit dari Deron bicara. Oh. Unmute deh. Oh, benar. Bisa? Saudara Deron? Oh. Oke, jadi gini ya, landasan. Tunggu sebentar. Deron bisa pinjam punya Berkat mungkin? Oke, bisa. Ya, wajahnya sekalian munculkan punya Deron ya. Di unmute dulu yang punya Berkat. Oke, terima kasih. Oke, sip. Silakan. Jadi landasan saya itu saya ambil dari Filipi 3 ayat 21, saya bacakan. Dari Filipi 3 21 yang membuat tubuh yang kita ingini ini sehingga serupa dengan tubuhnya. Nah, kalau saya dengar dari yang penanya tadi, sang penanya
berkata kalau itu persis, teman. Persis. Nah, jadi saya bilang persis ya, tapi serupa teman-teman, serupa Yesus. Serupanya seperti apa? Ya seperti yang Yesus, tubuh kebangkitan Yesus yang Yesus alami itu. Terlepas dari sejauh sampai tingkat mana, tingkat kesempurnaan kita, tingkat kita milih, namun bahwa kita sempurna dalam hal kita sudah nggak bisa berdosa lagi. Relasi kita sama Tuhan itu sudah dipulihkan. Itu sebenarnya yang jadi poin utama. Bukan seberapa besar tinggi kita, upgrade kita bisa melayang, kita bisa teleportasi atau bisa ngapain, atau bisa bikin cakra macam-macam. Bukan itu teman-teman. Yang jadi poinnya bukan itu. Tapi yang jadi poinnya adalah gimana kita udah nggak bisa lagi berbuat dosa, relasi kita dengan Tuhan sudah dipulihkan. Itu jadi poin yang terpenting. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Deron. Jadi upgrade yang dimaksudkan itu bukan berarti dia nanti jadi ilahi seperti Tuhan gitu kan. Tapi itu bukan benar-benar persis, tapi memang ada gambarannya kayak gitu. Oke, terima kasih Deron. Terima kasih, sudah bertanya. Oke, saya mau memunculkan teman-teman pembicara terlebih dahulu. Ini siapa-siapa aja, mungkin yang beberapa aja yang bisa dimunculkan ya. Berkat, sudah. Deron mungkin bisa munculkan wajah aja ya. Nathan di mana Nathan? Ah ini Nathan. Saya akan spotlight dulu. Deron mukanya yang penting muncul nih. Oke, terima kasih untuk keempat teman-teman kita yang sudah berjuang mempersiapkan ini. Terima kasih. Jadi wawasan kita tentang eskatologi dalam Injil ya, terutama 4 Injil ini kita bisa bertambah. Terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih juga untuk teman-teman yang bertanya. Nah, sini saya mewakili untuk teman-teman yang hadir di sini, berterima kasih kepada 4 teman. Terima kasih karena kalian telah mempersiapkan materi yang baik, materi yang bisa menambah wawasan kami. Mungkin kami, ya mungkin sebagian ada mahasiswa teologi juga di sini, seperti ada kakak tingkat saya, Kak Yusa Agung ya, yang lagi di rumahnya SpongeBob. Itu dia juga belajar mungkin seperti itu, tapi ada hal-hal yang mungkin tidak kita sentuh di situ. Tapi teman-teman bisa membagikan kepada kita, termasuk saya di sini. Oke, terima kasih. Oke, mungkin berikutnya sebelum penutup kita mungkin ada dari panitia ya, ada pengumuman mungkin. Ada Saudara Jovan ya. Bisa masuk Saudara Jovan bentar. Cek sound dulu Saudara Jovan. Halo Kak Jovan. Oke, cek sound. Aman ya? Oke, silakan. Oke teman-teman, sebelum kita tutup, ini ada beberapa informasi. Yang pertama, kami dari ST Aletheia mengundang teman-teman semua bisa bergabung bersama kami dalam Natal virtual yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2021, pukul 5 sore. Nah, jika teman-teman ingin mengikutinya, bisa langsung kontak ke nomor yang ada di bawah tempat tersebut atas nama Kezia. Oke, selanjutnya. Ya, STT Aletheia membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2022 dan 2023. Kami dari STT Aletheia membuka penerimaan mahasiswa sarjana teologi, baik program studi teologi maupun konsentrasi musik gereja serta Magister Teologi. Pendaftaran pertama, tes gelombang pertama itu akan dimulai tanggal 25 Desember 2022. Untuk info lebih lanjut, teman-teman dapat membuka di website STT Aletheia. Itu saja dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Saudara Jovan. Untuk pengumumannya, ya seperti biasa ada sponsor-sponsor ya di belakang ini ya. Oke, kita sudah selesai untuk seminar hari ini. Teman-teman, saya undang untuk membuka video ya semuanya yang bisa. Saya di sini nggak maksa ya, yang bisa pokoknya ya. Kita akan foto bareng-bareng. Nanti akan dibantu oleh salah satu admin. Ya. Oke, bisa buka video. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah buka video.
Masih ada yang mau join? Ayo. Skui, kita foto bareng-bareng yuk. Ayo. Ini ada yang di sebelah saya. Mantap. Oke. Silakan, sudah siap ya? Senyum yang manis semuanya. Oke, 1, 2, 3. Senyum, tahan. Oke, sudah? Oke. Oke, terima kasih semuanya. Oke, kita akan tutup di dalam doa. Mungkin saya minta tolong Saudara Joshua Budianto untuk tutup kita di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul Tuhan dalam mengikuti seminar pada malam hari ini. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan, maupun secara virtual kami boleh bersama-sama berkumpul belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang kami belajarin Tuhan boleh semakin menambah wawasan kami dan boleh semakin melengkapi kami dalam kami mengenal Engkau Tuhan. Dan berkati juga untuk teman-teman yang sudah hadir, kiranya Engkau boleh pimpin kehidupan mereka, dan Tuhan terus berkati kehidupan mereka sehingga mereka boleh menjadi berkat dan boleh menjadi terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk aktivitas kami selanjutnya, baik istirahat kami maupun aktivitas kami lainnya. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh pimpin dan sertai. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you, Sampai guys. berjumpa di webinar blessing yang berikutnya. Sampai jumpa. Terima Tuhan Yesus kasih. memberkati. Mas Kumis, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Jeffrey, siapa lagi Kak Istia, Kak Juli, siapa lagi senior-senior saya hormat. Semuanya terima kasih. Terima kasih Ko Yosua, Ko Jono, senior saya, Koko Yordian, Halo Pak Purwandi. Ada papaku. Halo Pak. Terima kasih juga untuk panitia blessing Sebelum ya. komen nih papa saya sendiri. Oke, terima kasih. Dalam hitungan kelima akan end. 5, 4, 3, 2.